Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listeners. Kabar Wah, baik, Mas? temanya hari ini seru nih. Seru banget Kabarnya ya. baik, Oke, kabarnya baik, tapi temanya ini seru ya, karena kita temanya. bicaranya mengenai tarif-tarif yang diberlakukan oleh presiden baru kembali ya, Bu. Jadi udah jadi Ya, presiden sebelumnya, terus jadi presiden lagi ya. Kayak betul. Donald Trump ini memang punya ciri khas ya, ciri khas ngajak berantem sedunia. Tapi apakah benar ngajak berantem atau enggak, nanti kita akan cari tahu lebih dalam, Mas Ryan. Tapi mungkin kita Ya. juga mau lihat nih, karena seminggu ke belakang juga nggak sedikit pengaruh yang diberikan ke pasar gitu ya, ke market. Mungkin boleh di recap lagi, Mas Ryan, seminggu kemarin kabarnya seperti apa? Silakan, Mas Ryan. Iya, kalau kita pertama kali ngelihat dari bursa efek Indonesia dari saham ya, sebenarnya kita dalam tren 1 minggu itu masih dalam tren yang mengalami penurunan ya. Mhm. Meskipun tidak menjadi titik terendah dalam 1 minggu terakhir di hari ini karena mengalami kenaikan ke 7.073 dengan ditutup di naik 0,62%, tapi kita di tanggal 3 kemarin sempat berada di bawah 7.000 yang jarang-jarang. Itu pun terjadi juga salah satunya seperti yang kita lihat efek dari kebijakan baru mengenai tarif ya, perang Ya. dagang yang mulai dibuat oleh Donald Trump ya, Presiden Donald Trump yang mungkin akan berdampak dan mengkhawatirkan buat perang dagang ini kan adalah pada barang-barang dan jasa yang menjadi masuk ke Amerika ini diberikan satu biaya lebih kan. Mhm. Sehingga tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuannya tentunya untuk membuat dalam negerinya itu mendapatkan harga menjadi bersaing dan lebih memberikan barrier seperti itu. Itu mulai terasa ya di eh, berbagai macam lini instrumen investasi dan juga kita melihat dari harga nilai tukar ya yang juga kita kalah ya boleh dibilang melemah terhadap US dollar karena Mhm. ada satu tone ketika kita melihat bahwa perang dagang ini menguntungkan siapa? Tentunya adalah menguntungkan Amerika. Maka kita jadi melihat bahwa Amerika US dollarnya akan cenderung lebih kuat di kemudian hari, makanya kita mulai melemah. Lalu juga kita juga melihat di dunia kripto itu Bitcoin pun sempat turun cukup dalam ya boleh dibilang, di Yes. mana penurunannya itu juga terdampak sama, Mhm. yaitu akibat daripada pengumuman dari pengenaan tarif ini. Tapi berdampak berbeda, hal itu terkait dengan emas. Ya. Emas kembali membuat rekor baru kan di sini. Nah, Mhm. ini menjadi sesuatu catatan yang menarik ya, kenapa harga emas tuh bisa naik ya, ya ketika yang lainnya pada anjlok. Nah, Yes. ini kekhawatirannya justru menjadi tambah nyata ketika saat ini tuh emas sudah ada di level 2.816 US dollar per troy ounce gitu. Mhm. Jadi em, yang namanya keuangan itu kan akan saling tumpuk ya, saling menumpuk satu dengan yang lain. Di satu sisi kita melihat bahwa ada potensi gencatan senjata yang katanya Donald Trump mau lakukan tersebut, berarti kan harusnya membuat kestabilan dunia menjadi lebih baik, Betul. ya kan? Sehingga mungkin itu bisa menekan yang namanya energi dan juga bisa menekan komoditi juga seperti emas. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan juga kita mendapatkan kabar bahwa adanya penerapan tarif-tarif baru dan sikap-sikap Donald Trump yang boleh dibilang mengusir ya, mulai dari imigran dan juga barang secara nggak langsung dengan penetapan tarif-tarifnya. Ya. Nah, ternyata ini juga malah berdampak kekhawatiran terhadap global sehingga menguatkan nilai emas itu sendiri. Mhm. Ya itu. Jadi boleh dibilang minggu ini lumayan banyak turbulensi ya terkait Yes. dengan keuangan yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia seperti itu. Oke. Kalau case yang kemarin yang viral, Mas, yang hari Sabtu ya, yang di mana Google mencatatkan 8.000 nih, 1 US dollar untuk Indonesia. Itu case-nya seperti apa? Mungkin boleh diluruskan sedikit, Mas Ryan? Nah, itu lebih kepada sebuah kesalahan sistem lah. Hmm. Artinya ini menjadi satu satu apa pelajaran baru bahwa sebesar
besar-besarnya sebuah perusahaan gitu. Yes. Pada akhirnya kan akan ada hubungan dengan sistem lainnya, interested parties lah boleh Hmm. dibilang. Itu ada kesalahan dalam sistem sehingga mencatatkan nilai yang seolah-olah mengalami penurunan gitu. Nah, karena Google saja sumber datanya yang besar, Yes. sehingga ketika kita membuka Google Finance, itu kan backbone-nya kan Google Finance ya, Mhm. itu mengalami penurunan, jadi semua orang melihat kayaknya rupiah menguat gitu kan. Betul. Nah, itu kan lebih strong daripada tahun kita, malahan nggak pernah kita Iya. bisa menguat secepat itu Secepat itu. gitu ya, hampir. Aha. Jadi sebenarnya ya itu hanya cuma error aja gitu. Jadi Betul. bukan sesuatu hal apa-apa. Cuma ya ibaratnya gini lah. Mhm. Kalau ada satu falas salah masukin input kode, mungkin Yes. kan satu money changer itu salah input mungkin nggak heboh. Mhm. Apalagi dia di kota kecil. Tapi ini Betul. karena Google yang menjadi sumber semua orang bisa lihat, orang kan jadi tergelitik kan. Dan Hmm. tentunya akan membawa kekhawatiran ke banyak pihak. Kalau menguat pasti yang orang yang nggak punya dolar ya mungkin senang. Tapi kalau orang yang transaksinya ternyata dibayar pakai dolar ya turun Yes. 50% lah ya. Apa kabar kan gitu. Aha, aha. Gitu kira-kira. Oke, dan ini benar-benar sukses gitu ya bikin apa ya perdebatan juga nih ya di beberapa Ini pihak karena topik trending topik. betul trending topik juga di X ya, small listeners, tapi semuanya sudah clear bahwa memang tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dan nanti kita akan sambung lagi terkait dengan kebijakan Trump, pastinya juga kita akan mencari tahu lagi ya mungkin dari perspektif Mas Ryan seperti apa dampaknya untuk Indonesia khususnya mungkin dunia investasi. Nanti kita akan bahas. Diceritain dulu gak sih Mas Ryan sebenarnya kebijakan-kebijakan apa sih yang disentil oleh Trump di pemerintahan barunya di tahun 2025? Silakan Mas Ryan. Ya, jadi yang kita bisa lihat sebenarnya konsep dasarnya itu, eh, ya, dari saat pertama yang kita bisa lihat itu konsep dasarnya mungkin mau membuat, yang namanya SDM itu secara SDM asli Amerika itu lebih dihargai. Karena Oke. kalau misalnya ada dari imigran-imigran yang kita bisa tahu, biasanya imigran itu pasti bisa dibayar lebih murah, apalagi kalau imigran ilegal kan. Ya. Ya, mereka kan akan mau terima berapapun pembayaran kan. Kalau terima pembayaran berarti nanti masyarakat yang legal otomatis kan akan tersingkir untuk bisa bekerja. Mhm. Berarti kan itu tidak baik sebenarnya dari sudut pandang dari sudut pandang negara tersebut. Oke. Tapi kan kalau kita dari sudut pandang bisnis, sebenarnya kita kan mau mencari bagaimana memperbesar potensi keuntungan dong, di mana biayanya kita bisa tekan dari yang namanya biaya tenaga kerja. Oke. Nah, kalau dari sini kan berarti yang mau di tap adalah bagaimana caranya untuk kembali bahwa Amerika itu bisa kembali menjadi normal secara sudut pandangnya Donald Trump. Lalu yang kedua itu tentunya dengan memperlakukan tarif-tarif ya. Sama Mhm. kalau kita pernah dengar namanya politik dumping Oke. di Jepang. Jadi kebijakan yang dibuat itu sebenarnya kalau misalnya dia tidak bisa bersaing dengan produksi yang datang, contoh ya, Mhm. kita belajar dari kasus mungkin yang dekat dengan sekitar kita. Bayangkan Indonesia itu terpukul sekali bicara mengenai industri tekstil. Oke, yes. Sudah menjadi pelajaran berharga buat kita bahwa Sri Rejeki Isman itu kan Hmm. besar sekali di Indonesia. Sebelumnya ada Dunia Tech gitu. Itu kan berguguran ya, bahkan gajah-gajah gugur gitu kan. Salah satunya apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah karena proteksi yang bukannya tidak ada, saya kurang tahu lah ya. Mungkin harap, harap maaf kalau mungkin saya salah gitu ya. Mhm. Tapi dengan datangnya baju-baju dari luar negeri, ya masuk ke Indonesia dan dipakai, Ya. akhirnya kan eh, lokal yang sebenarnya punya kemampuan itu akhirnya jadi kalah. Kita sebagai konsumen emang ngurus kayak gitu? Enggak dong, kita merasa senang aja bisa beli barang dari Thailand, kita Oke. bisa beli baju dari Guangzhou, ya kan, dari China, dari Tiongkok, kita pakai, kita happy karena harganya lebih murah. Tapi berdampaknya apa? Ya berdampaknya itu salah satunya kita bisa lihat gugurnya industri tekstil di Indonesia. Oke. Jelek kok hasilnya. Nah, sama. Donald Trump juga melihat itu. Kalau saya tidak mau mengambil sektor-sektor strategis,
tidak saya pajekin lebih dalam arti kata barang yang datang ke negara itu tidak diberikan tarif untuk dikenakan yang lebih, maka otomatis dia tidak akan bisa membuat industri lokalnya itu menjadi bagus, dan industri lokalnya dia tidak bagus, maka secara otomatis akan merembet kemana-mana sampai sektor keuangan dong, Yes. sampai perusahaan listed company-nya dong, ya nggak? Ya, ya. Nah, jadi ya ini menjadi sebuah catatan yang menarik sebenarnya dengan cara berpikirnya Presiden Donald Trump ini, bahwa penerapan tarif perang dagang gitu yang dikatakan. Lalu juga dia kan itu mencoba untuk apa pelabuhan-pelabuhan gitu yang Mhm. strategis itu kan, dia merasa bahwa ini apa, kok kamu serahkan ke Cina sih, Ya. ya kan? Harusnya kan tidak seperti itu kesepakatannya gitu. Karena buat dia berusaha untuk mengembalikan bagaimana caranya agar si Amerikanya itu, kan kita tahu ya bahwa kemarin beberapa kali kita lihat Amerika itu kalau tidak disetujui oleh pemerintahannya untuk menaikkan pagu untuk kreditnya, Mhm. maka dia bisa berhenti negaranya dan bangkrut, bener nggak? Gagal Ya. bayar untuk yang pertama kalinya, ya kan? Nah sekarang kalau bagaimana agar dia bisa tidak gagal bayar, ya dia harus mengenakan pendapatan yang tinggi dong untuk bisa bayar hutang. Kan prinsip dasar orang bayar hutang adalah dibayar dari uang, Yes. bukan hanya bayar bunga doang. Jadi angle-nya yang dipakai menurut saya itulah cara berpikirnya Donald Trump Oh. untuk langkah penyelamatan awal, Hmm. seperti itu. Oke, jadi kalau kita switch ya ke point of view-nya Trump, mungkin ini adalah jalan yang terbaik gitu untuk negaranya. Tapi dampaknya nih Mas, yang mungkin yang dikhawatirkan eh, masyarakat Indonesia juga ya, secara terkhusus karena mungkin terlalu dadakan dan juga pastinya akan punya apa ya multiplier effect nih Mas. Mas Ryan gimana melihatnya Nah, Mas? ya, ada dua. Yang Hmm, pertama, sektor-sektor industri apa yang ternyata kita kirimkan ke Amerika oke, juga sebagai yang terkena dari dampak biaya-biaya itu, mhm, pastinya kita jadi lebih mahal barang ada di sana, otomatis terserap nggak tuh, gitu kan? Kita ya, jadi khawatir di situ dong. Eh, mhm, akhirnya kan kalau harga naik apa sih yang terjadi? Daya beli turun kan? betul, Nah, otomatis kalau daya beli turun nanti dampaknya kemana? Dampaknya kan dari di sana tidak terserap, yang tadinya terjual 100 hanya terjual separuh. mhm, Berarti kan pabrik yang ada di Indonesia yang memproduksi itu kan jadi kehilangan potensi pendapatan 50% dong. yes, Kalau ternyata let's say dia hanya memprovide atau mendistribusikan atau menyediakan untuk kebutuhan pangsa pasar Amerika. mhm, Bisa jadi seperti itu dong. Itu dampak langsungnya. Nah, itu kan kalau dampak tidak langsungnya berarti bisa jadi terjadi pengurangan pegawai. Oh ya, Amerika lagi tidak mau beli barang kita nih karena harganya jadi mahal akibat dampak daripada tarif. mhm, Berarti kan mengurangi pegawai. Kalau pegawai, mengurangi pegawai berarti ada PHK. Kalau PHK berarti kan berakhir dengan adanya orang-orang yang tadinya bekerja jadi nggak berpendapatan. yes, Kalau dia tidak berpendapatan, ternyata nanti dia masih punya ngutang. mhm, Hutangnya tidak bisa dibayar. Hutang tidak dibayar akan merembet kepada gagal bayar. Gagal bayar berarti masuknya hutang nggak dibayar ke bank. Berarti banknya jadi kesulitan likuiditas. oke. Kan bisa kemana-mana Panjang ya, juga iya. seperti itu. Mhm. Nah, yang dampak yang kedua adalah efek dari Amerika mungkin berhasil melakukan ya namanya mungkin rekonstruksi kali ya, Mhm, ya kembali memperbaiki tatanan secara struktur negaranya, yes. membuat salah satunya adalah dolar menjadi lebih kuat. Oke. Kalau dolar lebih kuat dan kita ternyata punyanya rupiah, maka secara otomatis kan secara nggak langsung kita mengatakan bahwa rupiah melemah dibandingkan dolar. Mhm, Nah, jadi ada dampak nggak langsungnya juga. Padahal tadinya kita baik-baik aja kan seperti itu. yes. Nah, ini juga Iya, ngomongin seperti itu. tentang terpuruknya rupiah ya, Mas. Bahkan ada statement yang muncul, kebijakan Trump ini mengguncang rupiah, investor ramai-ramai juga ya, ngobrol SBN. Nah, ini sebenarnya kaitannya gimana nih, Mas? Terkait dengan, nilai rupiah dan juga SBN, Mas Ryan. Mungkin boleh dijelaskan? Iya, ada dua di sini ya. Mhm, Terus dua hal yang terlihat bahwa kalau rupiahnya melemah, berarti orang mungkin satu adalah dia membeli lebih banyak ya, yang namanya dolar. mhm, Kan ya namanya demand supply kan bisa begitu. Tapi yes. ya memang trennya akibat kebijakan perang dagang ini ya sedunia pun juga
ada tren pelemahan terkait dengan kurs mata uangnya. Hmm. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi yang namanya SBN, surat berharga, ya kan. Dimana surat berharga ini kan ada yang rata-rata kan panjang-panjang ya, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa lebih gitu kan. Ini kenapa di Lego? Ya berarti satu adalah emosi sesaat, takut kalau megang lebih lama lagi ada hal yang menjadi Lebih parah turbulensi lagi ya. selanjutnya, Oke. ya Mhm. kan? Atau juga dia ternyata jual dan dia belikan dolar, kan Oke. bisa juga. Yes. Atau juga bisa sebenarnya dia melihat bahwa, oh, yang 5 tahun dan 10 tahun ini nggak akan menjadi suatu hal yang baik nih. Berarti otomatis saya lebih baik jual sekarang sebelum yang tenor 5 dan 10 tahun ini justru akan semakin Amerika semakin membaik gitu. Yes. Itu juga bisa gitu. Mhm. Karena ya, nah inilah ekonomi itu sesuatu hal yang menarik yang perlu kita ketahui bahwa ada orang yang datang itu coba-coba, Mhm. ada orang datang itu karena panik-panikan aja. Yes. Ada orang yang memang ngambil keputusan jangka panjang dan semua itu tumplek-blek jadi satu yang disebut pasar. Oke. Gitu. Mhm. Jadi ya mungkin dengan apa ya, para investor melego SBN ini juga banyak faktor-faktor pendukung di belakangnya ya small listeners ya. Dan pastinya Mhm. ini menjadi apa ya, satu keresahan juga mungkin untuk kita sendiri. Tapi kalau untuk investasi yang lain Mas, mungkin untuk saham apakah berdampak gitu ya? Karena melihat mungkin ada beberapa produk-produk ya dari emiten-emiten yang kita invest gitu ya untuk pastinya mengekspor barangnya ke Amerika sendiri, Mas Ren. Apakah itu secara langsung berdampak atau tidak? Nanti kita akan bahas ya setelah yang satu ini. Ya. Kita masih membahas kebijakan Trump dan juga efeknya ya. Yang pasti tadi di sesi sebelumnya kita bahas terkait dengan SBN ya, yang ternyata banyak investor yang melego SBN sendiri dikarenakan nilai tukar rupiah ya, yang juga pastinya berdampak dari kebijakan Trump sendiri. Tapi kalau untuk lini yang lain seperti apa mungkin Mas Ryan, apakah punya efek langsungnya atau secara tidak langsung juga berdampak nih dari kebijakan dan juga keputusan Trump sendiri? Silakan Mas Ryan. Ya, kalau dilihat tentunya ada yang terdampak langsung ya. Mhm. Karena mungkin kalau kita ekspor ke sana sudah pasti ya. Ada mungkin sebagian yang mau ekspor ke sana Oke. terkena tarif ya, otomatis barangnya jadi lebih mahal di sana, akan terjadi penurunan demand. Hmm. Itu akan berdampak seperti yang tadi kita bicarakan, omsetnya turun, PHK lah, harga sahamnya jadi turun karena laporan keuangan jadi gak oke. Ya Mhm. itu kira-kira kita bisa lihat. Tapi ada juga yang mungkin potensial juga adalah efek dari ini tuh mungkin harga di Amerika sendiri juga akan lebih mahal sebenarnya. Oke. Dan tentunya begitu kita ternyata punya ketergantungan terkait dengan barang-barang dari Amerika, bisa Mhm. juga kita malah dirugikan juga. Hmm. Contoh sederhana ya, kita tahu kalau industri farmasi, ya, itu kan juga banyak lah ya. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika juga ya memang dari sanalah research and development yang oke terkait dengan farmasi kan, obat-obatan berbasis kimia ini kan. Oke. Nah, secara otomatis kalau di sana menjadi lebih mahal dan nyampe ke Indonesia ya akan menjadi tambah mahal. Mhm. Siap-siap deh tuh obat-obat tambah mahal. Oke. Ya misalnya, kalau Ya. obat tambah mahal ya pasti akan ada masalah satu. Ya mungkin karena obat-obatan orang butuh gak butuh nggak butuh sih nggak bisa, namanya obat ya butuh gitu ya. Mhm. Tapi dia mungkin jadi tetap harus membeli. Ya berarti kan bisa mengurangi kemampuan daya beli seseorang juga di hal yang lain kan. Oke. Ya kan. Jadi ya bisa dua sisi, bisa secara kita ke Amerika atau Amerika terhadap kita. Mhm. Dampak perang dagang itu bisa seperti itu juga. Ya kalau misalnya kita bisa lihat yang langsung gitu ya, blokir-blokiran Amerika terhadap Tiongkok, misalnya Ya, betul. habis-habisan memblokir mengenai teknologi kan, itu Mhm. terasa sekali. Dimana sampai kita bisa melihat Android diputus habis dengan yang namanya Huawei, Yes. sehingga Huawei akhirnya bisa membuat sendiri, lalu juga bisa men-setup juga membuat secara chipset sendiri, Mhm. ya kan? Lalu kemarin kita sempat rame yang namanya Yes. AI heboh dari eh, ini buatan Cina, Mhm. yaitu adalah DeepSeek seperti itu, sehingga itu juga melongsorkan Nvidia Ya. seperti. Jadi eh,
ini ya hal-hal yang seperti ini juga yang memang disikapi oleh Donald Trump. Jangan lupa dia kan pedagang ya. Mhm. Dia kan bisnismen ya kan. Dia kan memang hebat banget lah boleh dibilang kalau secara bisnis udah jangan ditanya. Donald Trump memang dari sananya gitu punya naluri bisnisnya udah kelihatan sekali gitu. Betul, betul, betul. Kira-kira ya pasti akan ada dampak juga ya. Nggak selalu serta-merta kita ke Amerika loh, tapi ya bisa jadi atas barang yang ada di yang kita terima ke negara kita juga. Oke, jadi memang pastilah ya, kedua belah negara ini akan punya efek masing-masing seperti itu dari keputusan yang sudah diambil. Ini langsung ada yang request nih Mas Ryan, kalau untuk kripto seperti apa dari Bapak Handi, ya ada di, Puri katanya gitu ya. Mohon dibahas juga Ya, Mas, karena kan Trump sendiri, cukup pro ya dengan kripto, silakan Mas Ryan. ya, kebijakan kripto ini sebenarnya kalau kita perhatikan kan ada turbulensi ya kemarin ya Mhm, dengan adanya perang dagang ini. Ya, pastilah ada turbulensi itu kan ada juga yang panik lah boleh dibilang seperti itu juga di biasanya memang ciri khasnya kripto itu kan ketika dia mencapai satu nilai tertentu dengan adanya sebuah alasan kecil saja mhm, dia yang memang sudah berniat untuk melego dan exit dia bisa exit kan seperti itu makanya ada tekanan terhadap kripto sebenarnya kalau kita melihat dengan Donald Trump itu mempekerjakan dan menunjuk Elon Musk di mana oke, Elon Musk itu memang sangat pro kripto ya yes. sebenarnya menurut saya itu mungkin tidak secara langsung kita bisa bilang harga kripto akan pergi kemana-mana. Mungkin bukan ke situ semangatnya, tapi Mmm, utilisasi atau penggunaan teknologi blockchain ini akan lebih ramah diterima. Kenapa? oke, Karena menurut saya ya Elon Musk itu paham kok adanya desentralisasi, sangat paham kali lah ya. Desentralisasi, lalu juga kelemahannya, bicara mengenai sentralisasi. mhm, Dan menurut saya juga memang tidak bisa dihindari yang namanya desentralisasi itu, decentralized economics itu tidak akan bisa dihindari. iya, Saya yakin banyak juga yang punya sudut pandang bahwa ini kripto itu sebentar lagi mati. mmm, Tapi sayangnya penilaian itu tidak kunjung nyata. Dan sudah beberapa kali terjadi yang kita kira sudah mati. oke, Dengan kejadian pertama kali itu turbulensi di dunia kripto itu waktu exchange Jepang, Mongox itu diretas. Itu turbulensi pertama. Lalu turbulensi yang terakhir ini dengan adanya kasus FTX, mhm, ya, Time Bankman-Fried. Lalu juga ada Do Kwon, yaitu dari pendiri dari Terra Labs ya. Jadi iya, untuk Luna token gitu ya. Dan juga stable coinnya yang ternyata memiliki kelemahan gitu. Itu tetap ada pasarnya gitu dan tetap ada dan bertumbuh di sekitar kita. Nah, ini menjadi suatu pertanda bahwa market ini adalah market yang memang ada demandnya, ada orangnya yang meyakini bahwa ini akan menjadi masa depan. Jadi kalau saya melihat dengan Amerika ini mungkin jangan disikapi. Ini bukan artinya saya super pro crypto terus habis itu iya, iya, pencet baik itu nggak ke situ ya mhm, artinya. Tapi kita open minded saja bahwa ya setiap masa ada instrumennya dan oke. di setiap instrumen apapun ya ada masanya gitu. Jadi saya melihat sih akan ada utilisasi-utilisasi yang semakin nyata dengan penggunaan blockchain ini yang mungkin selama ini cuma baru terutilisasi jadi collection Mhm, seperti NFT gambar monyet tapi mahal, ya, ya. mhm, Uh, Lalu juga mungkin baru lihat sampai dengan gaming. oke, Ya, tapi kan belum nyata terang-terangan kalau kita melihat dalam sudut pandang peran serta di dalam betul, sektor finansial mungkin kan belum terasa. mhm, Hari ini sudah mulai bergeser kan sudut pandangnya sudah bisa sebagai beberapa negara itu kan mengakui bahwa ini sebagai sebuah backup asetnya. iya, Underlying aset lah boleh dibilang. Nah itu kan mhm, sudah one step ahead. mhm, Nah jadi ya mungkin di bagian ini mungkin akan ada akselerasi. Ya memang sudah waktunya juga akselerasi dalam dunia blockchain dan kripto ini mungkin akan lebih banyak adopsinya sih kalau dengan adanya di pemerintahan Donald Trump dan juga Elon Musk itu. oke, oke. Nah ini juga ada pertanyaan nih Mas, ini dari pebisnis ya Boleh. katanya, eee, kemarin baru, offering nih untuk ekspor produk bisnis saya ke China katanya gitu ya, ini dari Bapak Suelim.
ya. Ini tidak ada Mhm. lokasinya. Kalau ekspor ke China, apakah ada dampaknya, Mas? Karena kan memang perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China ini sangat dingin banget ya katanya gitu. Nah, kalau untuk Indonesia ke China-nya, apakah ada efek nih, Mas Ryan? Mohon Nah, dibantu. makanya nih kalau kita di dalam yang namanya menganalisa perekonomian dan juga Mhm. menganalisa hal-hal seperti ini, maka akan lebih baik ya dalam analisa itu mengambil konsep ceteris paribus. Nah, kita sama-sama Oke. belajar lah di Iya, SMP, iya. di SMA. Kita tidak bisa mengambil semuanya variabel. Jadi Mhm. harus ada satu yang kita lihat. Nah, jadi saya mungkin nggak mau menggeser sudut pandangnya dengan efeknya perang dagang ini dengan antara Amerika dengan Cina misalnya begitu. Menurut saya akan jadi tumpang tindih. Akan lebih baik kita akan lihat bagaimana hubungan dengan ekspor ini saja dulu. Nah, pertama kan kita tidak tahu pasti nih yang diekspor apa. Oke. Ya, nah, jadi kalau kita bisa lebih tahu dengan jauh, maka kita mungkin akan bisa lebih objektif dalam menilai. Ya, yang jelas pastinya yang namanya ekspor itu ya pasti karena di sana membutuhkan barang Betul. dari yang dimiliki oleh si bapak pebisnis nih, smart Yes. listeners yang ada di Indonesia. Itu bagus gitu ya. Nah, selama memang di sana demand-nya ada dan ternyata memang bukan barang yang mereka miliki dan mereka tidak memiliki substitusinya, maka secara otomatis ekspornya akan baik-baik saja. Oke. Ya, meskipun kan kalau kita bisa tengok-tengok, yang negara Cina itu juga tidak dalam kondisi yang cukup baik loh. Hmm. Satu, dia secara makro kita tahu bahwa jumlah kelahiran itu mengalami penurunan. Betul. Berarti sebenarnya in the long run dia juga tidak dalam kondisi yang baik-baik aja. Cuma masalahnya memang kan dunia juga trennya lagi di sana ya. Mhm. Lalu yang kedua kita melihat bahwa kasus-kasus mengenai kegagal bayaran di China itu kian tinggi. Itu menjadi satu fakta bahwa di sana itu ada bubble terjadi. Nah, kalau bubble terjadi ya berarti menjadi salah satu ciri bahwa ada turbulensi ekonomi juga. Jadi tidak semuanya itu seperti baik-baik saja Oke. tapi kan itu juga terjadi di dunia juga ya, bukan hanya di eh, China Mhm. seperti itu. Jadi akan menjadi case by case terkait dengan apa yang kita kirimkan. Jadi selama memang ada demand-nya dan juga memang di sana tidak memiliki barang substitusinya, Ya. menurut saya sih ya oke lah, ya tetap baik-baik saja Mhm. seperti itu. Oke, semoga membantu untuk Pak Swilim ya, yang sudah berpartisipasi. Dan mungkin aku ada satu respon lagi ya Mas Ryan ya sebelum kita break Boleh, ayo. untuk sesi yang terakhir. Kali ini dari Bu Mentari yang ada di Yogyakarta. Selamat malam Mas Ryan, topiknya agak berat gitu ya, tapi saya juga jadi kepo sebenarnya karena nggak pernah belajar yang lebih dalam kalau ngomongin tentang investasi, apalagi kaitannya dengan yang besar seperti Amerika Serikat katanya gitu ya. Cuman jadinya deg-degan juga nih kalau kita punya investasi di emas juga karena kan pastinya akan ada dampak nih Mas Ryan. Apakah ada investasi yang tepat nih ketika kita sedang mengalami gejolak ekonomi secara global? Nah, mungkin boleh dibantu Mas Ryan, silakan. Iya, sebagai orang yang belajar investasi dan keuangan secara dibilang menyeluruh ya kok Hmm, sombong banget, tapi hampir semua instrumen investasi saya dipelajarin ya. jajaki gitu Ya. ya dan pelajari gitu ya dan beberapa juga saya ambil sertifikasinya. Mhm. Ternyata memang saya tahu bahwa tidak ada investasi yang bagus Oke. sepanjang masa Ya. dan tidak ada investasi yang jelek sepanjang masa karena setiap investasi akan ada masanya. Yes. Nah, tapi ada satu tips yang paling saya jadikan sebagai satu parameter utama lah saat ini, bahwa investasi yang baik itu ya kembali adalah investasi yang kita pahami. Mhm. Paham dan kita nyaman ketika kita miliki. Ya. Tidak kita harus jadi takut dan terpengaruh mengenai yang namanya hal yang terjadi pada global. Sekarang coba kalau tadi ibu dari Jogja gitu Jogja ya, ya. takut dalam berinvestasi emas contohnya. Mhm. Sebenarnya ketakutannya nggak kelihatan loh hari ini. Kenapa? Karena emas kan mencetak rekor baru. Aman-aman aja ya. Mhm. Iya, jadi Yes. kok jadi takut malah jadi aneh kan? Bener Mhm. nggak? Iya, iya.
Kalau yang hari ini mungkin beli Bitcoin, mungkin takut Iya, karena deg-degan. lagi turun. Oh, cepet Betul. banget turunnya. Apalagi altcoin yang lain, tambah lebih ngeri lagi Mhm. karena turunnya lebih kencang. Gitu. Nah, yang perlu kita pahami sebenarnya adalah setiap investasi apapun ada kelemahannya. Mhm. Nah, tinggal kita bertanya bagaimana caranya agar kelemahan itu dapat kita tutupi. Caranya ada banyak. Pertama, kalau kita mau menutupi kelemahan penurunan harga, Ya, berarti dibeli lagi lebih banyak kalau turun. Itu kan menutupi kelemahan, benar nggak? betul, betul. Ya kan? Atau kita bicara, kelemahannya adalah harga turun karena laporan keuangan perusahaannya menjadi lebih jelek. Ya sudah, berarti kita harus pindah ke perusahaan lain yang laporan keuangannya membaik. Mhm. Kalau saham, kan gitu ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya semua investasi itu ada hal yang perlu kita ketahui bahwa ada sifat dasar dari si instrumen tersebut yang harus kita ketahui bahwa dia tidak ada bagus-bagus semua tapi nggak ada jeleknya, tapi nggak ada mungkin sebuah instrumen investasi ada jeleknya nggak ada bagus ya. Mhm. Ya, jadi buat saya sih, apalagi contohnya emas, menurut saya, selamat ya Bu, saya pengen ngomong selamat kok dia deg-degan gitu. Jadi mestinya Heeh. baik-baik saja gitu. Tapi Iya. yang mungkin kekhawatiran saja, Mas kalau naik terus kapan saya harus beli lagi ya? Jawabannya kalau pas turun kan gitu kan. Iya, betul. Betul ya. Tapi Iya. kalau turun nanti bisa nggak naik lagi kan? Lah kan lagi Iya. naik kan begitu Iya. kan? Jadi balik lagi. Pasti ada pertanyaan seperti itu ya di setiap Iya, momen. Jadi semoga iya, membantu ya Ibu Mentari untuk pertimbangan-pertimbangan ke depan. Tapi nanti kita mohon tips and triknya juga Mas Ryan untuk menghadapi situasi ini karena mungkin untuk sebagian orang ini menjadi satu hal yang besar gitu ya. Tapi kalau dilihat secara langsungnya mungkin ini akan menjadi proses yang panjang juga gitu yang berdampak kepada dunia investasi dan juga mungkin ekonomi Indonesia. Tapi iya. setelah yang satu ini small listeners dan efeknya kepada kita masyarakat Indonesia dan pastinya juga mungkin banyak ya yang akhirnya bertanya-tanya menjadi takut menjadi khawatir nih dengan besarnya dampak-dampak yang mungkin dirasakan negara-negara bahkan Indonesia juga gitu ya yang kadang-kadang pasti akan ada dampaknya. Cuman untuk kita as an investor nih Mas Ryan ya, apa sih yang harus kita lihat atau kita perbaiki atau bahkan mungkin kita lakukan di momen-momen yang seperti ini gitu ya. Isunya sangat besar, apakah sangat langsung berdampak kepada kita atau seperti apa? Mas Ryan, mohon sarannya Mas Ryan. Iya. Sebenarnya menjadi sebuah saran yang terasa boring di sini Hmm, ya kalau hmm, kita dengar ya. Bahwa pertama kalau yang namanya harga naik dan turun itu adalah suatu hal yang biasa. oke. Setiap hari, setiap detik, ya harga naik dan turun. Ya, masalahnya adalah turun seberapa yang disebut besar, naik berapa yang disebut tinggi, ya, dan naik turun besar dan kecil pada setiap instrumen itu tidak bisa dipukul rata. Oke. Kalau kita bilang bahwa yang namanya turun 5% itu di kripto mungkin sesuatu yang nggak terasa atau biasa aja. Ya, Tapi kalau saham turun 5%, wah itu udah lumayan. rasa. Ngeri, orang juga udah mulai berasa tuh gitu Iya. ya. Itu membuktikan bahwa setiap tempat tidak bisa diambil tolak ukur yang sama dengan Oke. angka 5% tersebut. Hmm, Dan angka berapapun lah, boleh dibilang ya. Jadi, pertama, sikapilah yang namanya naik dan turun secara jangka pendek begini tuh tidak begitu terlalu reaktif. mhm. Nah, tapi yang perlu kita ambil keputusannya adalah kapan sih kita perlu menambah atau mengubah. Ya. Ya, kalau kita bicara mengenai menambah, maka ya kita bisa coba untuk lihat bahwa kita sebenarnya mau menggunakan acuan apa sih untuk akhirnya menambah investasi. Hmm, Menambah investasi dengan acuan pas ada duitnya, oke. ya dong. Ya. Percuma juga harga lagi turun sekalipun kalau nggak punya duit mau ngapain? Iya, nggak bisa dibeli juga Nggak ya. bisa dong, Iya, benar nggak? betul. Ya berarti acuan pertama adalah nggak ada urusan dengan harga, tapi Hmm, pas ada duitnya. oke. Ya, atau dengan cara yang lain, yaitu dengan cara ketika turun sekian, maka saya akan willing to do untuk membeli lebih banyak. Oke. Ya kan? Kan bisa begitu dong. Ya. Berarti ya kita mesti punya kesepakatan dalam diri kita. Mhm, Turun sekian, saya akan beli lagi. Uang yang saya miliki, saya akan simpan sampai hari itu datang. Kan bisa juga begitu. mhm.
Ya itu berarti ketika kita melihat secara sudut pandang investasi itu sebenarnya ya dengan seperti itu atau yang mengubah sama. Oh kalau gitu trennya sekarang itu kayaknya Amerika ini mulai adanya Donald Trump ini ada potensi menguat ya. Mhm. Ya dong. Ya, Ya sudah, kita tahu apakah kita sudah punya portofolio yang berteman dengan penguatannya Amerika? Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya tuh. betul. Belum ada ya, berarti saatnya mengubah Mhm. atau menambah kan begitu kan? Yes. Jadi prinsipnya kan menambah mengubah. Kalau Mhm. tadi menambah di instrumen investasi yang sama ketika turun. Ya, mengubah berarti mungkin mengubah komposisi portofolio. Mmm. Ya kan? Mengubah komposisi portofolio kan berarti menambah di satu yang lain dan mengurangi di tempat yang lain kan? Ya, betul. Ya, atau ya sesimpel ya menambah. Oh iya, saya belum pernah punya dolar ya. Oke deh kalau gitu saya mau mulai punya dolar gitu. Jadi harus menyikapi ya sesuatu dengan biasa. Kalau kita berlebihan hanya panik doang, akhirnya nggak pernah berinvestasi. Betul. Cuma nanti tinggal di ujung ngelihat, wih tetangga saya invest hebat ya. Mhm. Bukan hebat sebenarnya, karena dia mengambil keputusan tuh kita tidak jalan di tempat. Oke. Seperti itu. Mhm. Yes, 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 yes. Dan mungkin Mas Ryan ini baru masuk lagi, satu Mm-mm. WA dari Mm-mm. Bapak Hendra ya. Pak Eee, Hendra. yes, selamat malam Mas Ryan, saya investor dengan diferensiasi portofolio gitu ya. Cuman Mm-mm. boleh nggak sih kasih masukan dan juga saran untuk kita yang punya diferensiasi itu harus saklek gitu aja kah gitu ya? Atau memang momen-momen yang seperti ini nih ya, adalah momen-momen kita untuk mengevaluasi lagi, besaran-besaran portofolio kita yang kita punya. Contohnya kalau saya itu kripto, emas, terus juga saham dan, Ya, properti katanya gitu. Silakan Mas Ryan. itu diversifikasinya udah bagus banget. Oke. Ya kan? Ya dong, dia punya properti, ya kan? Mhm. Properti kan beda gaya banget sama kripto lah ya. Yang Betul. satu bentuknya aja kita nggak bisa lihat, properti mah jelas-jelas bentuknya kita bisa lihat. Itu Mhm. udah diversifikasi yang kiri ketemu kanan tuh. Ya, cuma mungkin kalau catatannya dari dua sudut pandang ini saja, propertinya jangan lupa yang namanya properti itu harusnya memberikan dua keuntungan. Mmm. Tidur harga naik, tidur uang yang datang. Nah, bener nggak Oke. propertinya produktif? Ya. Atau jangan-jangan propertinya tidak produktif? Berarti kalau properti yang tidak produktif ya, bagaimana caranya agar properti itu menjadi produktif? Oke. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai saya sudah punya kripto, lah ya bagus dong. Ini kan dua portofolio yang pengimbang lah boleh dibilang, dari satu tidak ada yang satu ada gitu ya. Nah, sekarang kalau portofolio kriptonya apa? Apa jangan-jangan semuanya koin micin Iya. yang modelnya benar-benar ya terlalu terlalu apa ya, terlalu riskan ya Mhm. komposisi portofolio kriptonya gitu ya, atau ternyata sudah cukup proper Mmm. kripto-kriptonya ada ditempatkan mayoritas pada kripto-kripto yang cukup kuat secara secara kapitalisasi di dunia ya, misalnya kayak Yes. Bitcoin, Ethereum dan teman-temannya, mungkin Mhm. XRP juga, Doge juga gitu ya. Berarti sudah cukup oke gitu kan. Lalu kalau bicara mengenai investasi emas ya, emas kan menjadi sebuah investasi lain yang disebut aman Mhm. bicara mengenai emas dan properti kan. Yes. Mungkin kalau orang suruh beli saham, nggak semua orang mau loh. Mhm. Apalagi suruh beli kripto gitu ya. Tapi properti dan emas kan sebenarnya adalah dua investasi yang sudah dari zaman dulunya juga kita bisa asosiasikan dengan investasi yang aman kan. Betul. Ya berarti kan kalau bicara seperti itu adalah goalsnya mau diapain? Investasi emas asal punya emas. Mhm. Atau investasi emas dengan punya target tertentu. Ya kan? Ya udah berarti kan optimalisasi portofolio kan. Seperti itu. Ya, 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 ya. Oke, ini menjadi insight untuk kita semua yang small listeners yang punya diferensiasi portofolio gitu ya, untuk lagi mengevaluasi pastinya bagaimana kondisi dan situasinya dan tujuan Anda pastinya. So, Mas Ryan, tersisa sekitar Ya, 3 menit lagi. Apa yang mungkin bisa kita petik ya dari kebijakan yang diterapkan Donald Trump ini supaya tidak menjadi ketakutan-ketakutan aja gitu ya, tapi apa ya, tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan tuh kita nggak lakukan nih, Mas Ryan.
Silakan. Ya, kalau saya sih bukan nakutin sih ya, tapi Hmm, buat saya ketika Donald Trump menjabat itu akan menjadi suatu hal yang agak sedikit berbeda menurut saya. Artinya global ini bakal banyak nyorot mengenai Donald Trump karena hmm, memang suka nggak suka Donald Trump ini adalah salah satu presiden yang menurut saya memang punya dasar selebriti gitu ya. Jadi yes. dia itu lumayan lah boleh Aha. dibilang ada efek kejutnya yang lebih dibandingkan presiden sebelumnya setidaknya Mhm. gitu kan. Itu ya akan berpengaruh terhadap market Oke. ya secara global gitu. Jadi memang keputusannya juga mungkin kontroversial. Mhm. Yang kedua ditambah dengan gaya selebritasnya dia, Ya, lah ya ini akan membuat market menjadi volatile. betul, betul. Jadi don't panic ya, karena bagaimanapun juga ketika mengambil keputusan dalam keadaan panik itu bukan keputusan yang bagus. Mhm. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki keputusan yang baik? Ya memang kita harus menggunakan data masa lalu sehingga kita bisa punya pegangan sedikit bukan hanya iya asal ngeraba gitu. Nanti Mhm. keputusan kita akan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan karena lucu gitu. Kejadian yang kurang lebih tapi keputusannya bisa berbeda jauh. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena dia tidak memiliki pakem dasar pengambilan keputusan yang baik. Betul. Dan seorang investor itu sebenarnya harus cukup kuat dalam mengambil keputusan itu harus yang cukup memiliki pendirian. Sayangnya kan banyak orang yang bilangnya investor tapi sebenarnya kelakuannya spekulan. Hmm, oke. Tetangga kiri ngomong A, saya ikut. Tetangga kanan ngomong B, saya ikut. Jadi sebenarnya dia itu pakemnya adalah tengok kiri, tengok kanan. Bukannya dia punya keputusan. Nah, Ya. yang kayak gini kadang-kadang ya akhirnya ya jadi nggak sukses dalam berinvestasi. Apalagi di tengah turbulensi dari market secara global ya kayak gini. Ya ini sih Mhm. biasa kayak naik pesawat berawan Yes. gitu. Iya, mau nggak mau gitu ya. Ya tadi dan bilang, oh tapi kan kalau itu lu memiliki risiko lebih tinggi. Ya tahu memang saya tahu. Hidup Oke. itu ada risiko Mhm. gitu Ya, kira-kira. semuanya pasti penuh dengan resiko, tinggal kita bagaimana melihat resiko tersebut gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita miliki small listeners. Jadi jangan gegabah, difikirkan dulu, di cross check dulu dan diperhatikan terlebih dahulu. So, small listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan malam hari ini. Semoga menjadi insight menarik ya untuk kita pastinya melihat kondisi perekonomian yang pastinya akan selalu menarik untuk dibahas. Begitu juga Mas Ryan, terima kasih banyak sudah sharing malam hari Yap. ini. Semoga menjadi apa ya, pembelajaran baik untuk kita semua. Dan juga kami harus pamit semua listeners, kita ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Kalau begitu, saya Audrey Joanna pamit undur diri, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.